Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan gantung yang menghubungkan 2 desa putus, ratusan siswa terpaksa menantang maut menyeberang melawan arus sungai setiap hari. Sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mulai program makan bergizi gratis. Namun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, pelaksanaan program ini tertunda karena dapur belum selesai. Kembali merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi membuat pasar hewan Manon Jaya Tasikmalaya sepi pembeli. Sejumlah wilayah di Jawa Barat, mulai dari Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Bogor, dan Pangandaran telah memulai program makan bergizi gratis. Namun untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, program ini belum bisa berjalan karena dapur pembuatan makan bergizi gratis belum selesai dibangun. Para pelajar SMP Negeri 12 Ciberem, Kota Sukabumi menyambut kedatangan makan bergizi gratis buat mereka. Dengan sabar, para siswa menunggu giliran mengambil makanan bergizi gratis jatah kelas mereka. Menu makanan yang disajikan adalah nasi dengan lauk ayam, sayuran, dan buah. Meski tidak ada susu dalam menu makanan bergizi gratis ini. Enak, senang juga, baru pertama kali soalnya. Tadi menunya apa aja? Menunya daging ayam sama wortel, terus ada kol sama nasi dan ini jeruk. Pada tahap awal, tiap hari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Kota Sukabumi memasok 1.686 porsi makanan yang diberikan ke 5 sekolah, baik dari tingkat SD maupun SMP, yaitu SDN Loasari, Cibungur, Rancakadu, SDIT Al-Amin, dan SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Wilayah Ciberem dipilih karena memiliki temuan anak gagal tumbuh atau stunting yang tinggi. Yang pertama di Ciberem dengan melihat komposisi siswa, termasuk juga kondisinya ya, tadi dari kelas 1, 2, 3 sampai ke 6 alhamdulillah. Dan jumlah kita 1.686 ya, tersebar di SD yang pertama ini, yang kedua SD Cibungur, Al-Amin, dan satu lagi Rancakadu ya. Sementara nanti mungkin beralih karena memang persiapannya serentak nanti ke tingkat SMP dan juga SMA. Ratusan paket makanan bergizi gratis disalurkan kepada murid Taman Kanak-kanak Kartika, Indramayu, Senin lalu. Paket makanan berisi nasi, daging, sayuran hingga susu tersebut diberikan langsung kepada anak-anak. Pada hari pertama penyaluran program makan bergizi gratis, Kodim 0616 Indramayu menyalurkan 3.942 paket ke 11 sekolah. Mulai dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, termasuk 12 posyandu yang dikhususkan untuk ibu hamil maupun balita. Dan seluruhnya yang kita bagikan hari ini sejumlah 3.942 paket untuk makan bergizi pagi hari ini. Tiap hari akan kita laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu anak-anak sekolah, sehingga harapan bersama peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di Indramayu ini dari makan bergizi ini dapat menjadi utama. Dan salah satunya juga mengurangi jumlah angka stunting. Di wilayah Kabupaten Bogor, untuk melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional telah mengoperasikan 3 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Cibinong, Babakan Madang, dan Pancawati Caringin. Total jumlah makanan yang disiapkan dan didistribusikan mencapai 8.667 porsi. Salah satu SPPG, yaitu SPPG Pancawati Caringin, mendistribusikan sebanyak 2.971 porsi makan bergizi gratis ke 14 sekolah di kawasan Pancawati, termasuk SDN Pare. Di sekolah ini ada 203 murid yang menerima makan bergizi gratis. Menunya nasi dengan lauk ayam, tumis sayuran, dan buah semangka. Adek kan udah dapat makanan gratis nih. Gimana Dek rasanya? Udah dapat makanan gratis nih? Enak. Sesuai nggak dengan ini
Sesuai. Gimana harapannya? Pengen gimana? Ada susunya, terus yang lebih enak. Pihak sekolah berharap program ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan agar memiliki dampak nyata kepada perbaikan kesehatan dan kecerdasan anak ke depannya. Dengan adanya program ini, semua siswa dapat makanan yang bergizi dan semoga berkelanjutan, tidak hanya uji coba saja gitu. Harapan kami, ya, siswa pun alhamdulillah yang tadinya ada beberapa siswa yang tidak sarapan gitu, dengan adanya ini mudah-mudahan gizi mereka juga tercukupi gitu ya Pak ya. Untuk wilayah Pangandaran, program makan bergizi gratis menyediakan 3.009 porsi makanan tiap harinya. Makanan tersebut disalurkan ke 22 sekolah, mulai jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Datangnya makanan bergizi gratis disambut para pelajar. Bahkan ada yang sengaja tidak sarapan demi bisa menghabiskan makan bergizi gratis. Alhamdulillah, kadang kalau saya mau ke sekolah itu kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang makan. Jadi dengan adanya makan siang ini, saya bisa makan bersama teman-teman, makanan yang enak, sehat, dan bergizi. Lain lagi dengan salah satu pelajar SMK yang merantau untuk menuntut ilmu di Pangandaran. Sebagai anak kos, adanya makan bergizi gratis membuat dirinya bisa menghemat biaya makan. Selain itu, makan bersama teman-teman rasanya lebih semangat dan lebih nikmat dibanding makan sendiri di kamar kos. Yang pastinya senang ya Pak, karena kan jujur saya itu anak kos yang mana makanannya seadanya gitu. Dengan adanya makanan bergizi dan juga gratis ini ya menguntungkan bagi saya. Makan kalau misalkan ada temennya itu lebih semangat, pasti habis makanannya Pak. Kalau sendiri kan beda gitu. Kurangi uang jajan dulu. Iya betul, saya hari ini belum jajan ke kantin ya Pak. Namun di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, program makan bergizi gratis belum dilaksanakan karena prasarana dapur belum selesai dibangun, serta peralatan masak dan wadah makanan juga belum tersedia. Namun ditargetkan hari Senin 13 Januari mendatang, dapur ini bisa mulai memproduksi makanan. Tim Liputan melaporkan. Kembali merebaknya kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi berdampak pada penjualan hewan ternak di Pasar Hewan Ternak Manon Jaya Tasikmalaya. Harga sapi pun menurun tajam karena pasar sepi dan tidak ada pembelinya. Kondisi Pasar Hewan Manon Jaya, Kabupaten Tasikmalaya sampai awal tahun 2025 ini sepi dari penjualan sapi. Sepinya pasar hewan terjadi sejak mulai merebaknya kembali penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain tidak adanya pembeli yang datang, para pedagang juga menurun drastis. Menurut pengelola pasar hewan, jika biasanya sapi yang diperdagangkan bisa mencapai 500 ekor, namun saat ini hanya 70 ekor sapi saja yang ada di pasar. Penurunan drastis pasokan dan perdagangan sapi hingga mencapai hampir 90% tersebut akibat kembali merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sejumlah wilayah di Jawa Barat sejak bulan November tahun lalu. Kalau kondisi pasar ini Pak sekarang ya anjlok ya. Dari kapasitas 450 sampai bisa muat 600 biasanya sekarang cuma 70 ekor. Ini dari mana aja nih Pak? Ini dari lokal paling jauh deh, Majenang paling jauh ya, Tasik gitu ya. Iya. Ciamis. Sepi juga ya Pak ya? Sepi. Nggak ada yang beli gitu? Yang beli ya pada takut, sedikit juga nih dibawa pulang kembali. Oh gitu ya. Karena ya kasus takut pasif PMK itu. Tapi yang parah saat ini sejak kapan Pak? Yang parah sejak bulan November Desember ya. Pedagang sapi di pasar ini pun frustasi karena tidak ada pembeli. Agar tak tambah merugi, pedagang pun memilih angkat kaki dari Pasar Manon Jaya dan membawa sapi-sapi mereka pulang ke kandang.
berapa ekor? 4. Sudah ada yang ngejual? Belum, nggak ada yang belanja. Nggak ada yang belanja? Nggak ada. Sepi? Sepi. Satu pun nggak ada yang belanja. Oh gitu. Biasanya Pak Haji jam segini udah kejual belum? Udah. Jual biasanya. Malamnya semalam sudah habis. kejual ya, udah habis. Sekarang belum. Terus mau dikemanakan ini? Balik pulang. Oh, pulang lagi. Kenapa sih Pak ini sepi? Nggak ada yang belanja. Tadi kita takutan, banyak penyakit. Yang mendadak sini takut. Takut ya. Beli. Pasar juga sepi ya Pak ya? Ya sepi. Nggak ada yang belanja. Padahal dalam sehari biasanya setiap pedagang bisa menjual hingga 10 ekor sapi. Tapi saat ini laku 1 ekor pun belum tentu. Akibat lemahnya permintaan, harga sapi pun ikut anjlok. Jika biasanya saat normal, 1 ekor sapi ukuran kecil dijual di kisaran 11 hingga 12 juta rupiah per ekor, kini harga sapi anjlok menjadi hanya 8 juta rupiah per ekor. Itu pun belum tentu ada yang membeli. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.